Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tajwid ketika baca Quran. Jadi makhraj itu mengetahui tempat keluarnya huruf dari mulai huruf hamzah sampai dengan ya. Yang selanjutnya adalah memberikan haknya huruf. Haknya huruf adalah sifat-sifat huruf. Ada sifat lazimah dan sifat aridah. Haknya huruf adalah sifat-sifat lazimah, yaitu sifat yang selalu melekat, tidak pernah lepas dari huruf-huruf tersebut. Di antaranya seperti sifat al-jahru atau jahr atau jahrun, yaitu sifat yang memiliki pengertian tertahannya nafas. Nanti ada huruf-huruf hijaiyah itu memiliki sifat jahr. Ketika mengucapkan huruf yang punya sifat jahr tersebut, maka ketika diucapkan nafas tidak boleh keluar dari mulut kita. Artinya nafas tertahan, tidak boleh keluar. Jadi tertahannya nafas ketika huruf itu diucapkan. Dan huruf itu memiliki sifat jahr. Dan lain-lain. Syiddah, isti'ala, istifal, idbaqu, dan qalqalah. Dan sifat-sifat lazimah yang lain. Itu sifat lazimah atau sifat asli yang sifat itu selalu melekat pada huruf yang memiliki sifat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan mustahaknya huruf. Yaitu sifat-sifat aridah, sifat baru yang datang pada saat tertentu dan terpisah pada saat-saat yang lain. Karena adanya salah satu atau beberapa sebab. Seperti tarqiq dan tafhim. Tarqiq timbul dari wujudnya sifat istifal. Tafhim timbul dari wujudnya sifat isti'la. Dan yang lainnya, semisal ilhar, idgham, ikhfa, dan lain-lain, itu adalah sifat aridah atau masuk kategori mustahaknya huruf. Demikian singkat dari kami. Kemudian kami lanjutkan. Ketika kita sudah mentajwidi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, maka bacaan kita sudah disebut sebagai tartil. Nah, kemudian tartil itu apa? Kita sering mendengar istilah tartil. Tartil itu yang mana tadi kami baca di awal muqaddimah tadi, itu ayat yang kami baca itu ada dalam Al-Quran surat Muzammil ayat keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang tartil itu apa, beliau menjawab, tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu adalah tajwidul huruf, memperbaiki bacaan huruf dalam kurung huruf Al-Quran, wa ma'rifatul huruf, wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui wakaf atau tempat-tempat wakaf di dalam Al-Quran. Keterangan ini ada dalam kitab An-Nashr
fi Qira'at al-Ashr, karangan oleh Syekh Ibnul Jazari. Jadi itulah tartil, mentajwidi huruf Al-Quran dan mengetahui tempat-tempat wakaf di dalam Al-Quran. Jadi seseorang itu belum dikatakan tartil kalau dia tidak atau belum mengetahui atau belum mentajwidi huruf-huruf Al-Quran, yaitu dengan cara memberikan makhrajnya, tempat keluarnya huruf, kemudian memberikan haknya, yaitu sifat lazimah. Tadi kami contohkan al-jahru atau jahr itu tertahannya nafas. Kemudian memberikan mustahaknya huruf, yaitu sifat-sifat aridhah seperti idhar, tarqiq, tafkhim, ikhfa, idgham, dan lain-lain. Itu mustahaknya huruf. Jadi kesimpulannya, seseorang itu disebut tartil ketika dia mengetahui makhrajnya huruf. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Ketika huruf alif sampai ya diucapkan, ada tempat-tempat tersendiri yang harus diperhatikan supaya bacaannya itu disebut tartil. Yang kedua, mengetahui, memberikan haknya, yaitu sifat-sifat lazimah. Insya Allah akan kami bahas tentang makhraj, sifat lazimah, dan juga aridhah di pertemuan atau sesi berikutnya. Demikian singkat dari kami, semoga bermanfaat. Semoga istiqamah selalu dalam mencintai Al-Quran. Pesan kami, jangan pernah puas untuk selalu belajar, jangan pernah puas untuk selalu berthalabul ilmi, supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Terus cintai Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari, pelajari makhraj dan sifat-sifat huruf Al-Quran. Dengan itu semua, semoga kita masuk dalam hadis Nabi sebagai sahabat Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabih. Semoga kita kelak di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim yang kita cintai ini. Alhamdulillah, mungkin demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.